Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Rilda Murniati SHM Hum, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika dan Profesi Hukum, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkanlah saya, Afifah Maharani, dengan NPM 20120111335, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Implementasi Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 103/PUU strip 20/2022. Berdasarkan judul makalah yang telah saya angkat dalam tulisan saya ini, maka saya menarik dua rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, terkait bagaimana kode etik profesi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua, bagaimana implementasi pelaksanaan kode etik profesi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 103/PUU strip 20/2022. Untuk memudahkan saya dalam menyampaikan terkait dua rumusan masalah tersebut, maka di sini saya akan coba mempresentasikannya satu persatu. Pertama, terkait kode etik profesi Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara hukum, tentunya menciptakan sebuah peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip yang harus kita junjung tinggi bersama. Untuk itu, peran hakim selaku aktor pelaksana dari kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Bahkan teman-teman, netralitas dari seorang hakim MK sangat diperlukan dalam mengadili maupun memutus perkara. Karena apabila hakim MK telah terpengaruh oleh berbagai bujuk rayu atau kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan lainnya, maka hal ini akan mempengaruhi dari putusan yang akan dihasilkan oleh MK itu sendiri, di mana tingkat objektivitas MK dalam menghasilkan putusan itu akan dipengaruhi dan terdapat kemungkinan timbulnya konflik dan permasalahan apabila dalam mengadili maupun memutus perkara hakim MK telah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk menjamin netralitas, integritas, dan independensi dari seorang hakim MK, maka di sini sebenarnya hakim MK diharapkan dapat memahami dan juga mematuhi setiap ketentuan yang diatur dalam kode etik profesi Hakim Mahkamah Konstitusi. Apa itu kode etik? Ya, kode etik itu sebenarnya merupakan norma, ya, aturan yang menjadi pedoman bagi setiap hakim MK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik ketika ia berada di dalam persidangan maupun ketika berada di luar persidangan. Jadi ketika ia berada di luar persidangan, berada di luar peradilan, ya, berada di masyarakat, seorang hakim MK itu juga terikat dengan yang namanya sebuah kode etik. Jadi memang harus diperhatikan. Kode etik sendiri ini menjadi sebuah batasan bagi setiap hakim MK untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak nama baik, merendahkan harkat dan martabat ia sebagai seorang hakim MK yang sudah semestinya mulai dari integritasnya dijaga, wibawanya dijaga, martabatnya dijaga, nama baiknya dijaga. Oleh sebab itu, kode etik ini hadir untuk memberikan batasan bagi setiap hakim MK sekaligus untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh setiap hakim MK itu sendiri, teman-teman. Kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya secara prosedural kode etik profesi hakim MK itu telah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 2 tahun 2003 dan juga nomor 9 tahun 2006, di mana kedua hal tersebut itu telah mengakomodir terkait kode etik, ya, bagaimana kode etik yang harus dilakukan oleh setiap profesi hakim MK itu sendiri, dan bagaimana pedoman tingkah laku, bagaimana hakim MK itu dalam berperilaku baik ketika berada di lingkungan peradilan MK atau di luar ketika bersama keluarga maupun dengan kerabat dan teman sebayanya. Selain harus mematuhi kedua ketentuan PMK tersebut, ya, yang mengatur terkait kode etik profesi hakim MK, setiap hakim MK juga harus menjunjung tinggi
prinsip ya, ketujuh prinsip dalam Sabta Karsa Utama, yang dimana dalam Sabta Karsa Utama ini terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi yang menjadi pedoman bagi setiap profesi hakim MK, rekan-rekan semua. Ada apa saja itu? Yang pertama, ada prinsip independensi. Yang kedua, prinsip ketidakberpihakan. Yang ketiga, prinsip integritas. Yang keempat, prinsip kepantasan dan kesopanan. Kemudian yang kelima, prinsip kesetaraan. Yang keenam, prinsip kecakapan dan keseksamaan. Kemudian yang ketujuh, prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Beralih ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai implementasi Kode Etik Profesi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 103/PUU-20/2022. Jadi bagi rekan-rekan, sebenarnya dalam perkara ini merupakan representasi dari gagalnya MK untuk menjaga marwah dan martabatnya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab untuk menjamin tegaknya konstitusi. Karena dalam prosesnya terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu hakim MK itu sendiri, yakni Hakim Guntur Hamzah, di mana beliau melakukan pelanggaran dengan merubah isi putusan yang sebelumnya telah dibacakan dan disetujui oleh kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan. Lebih parahnya lagi, pengusulan perubahan oleh Hakim Guntur Hamzah ini beliau lakukan secara diam-diam dan tanpa meminta serta mendapat persetujuan dari hakim lainnya. Padahal kedua ketentuan tadi itu adalah syarat yang harus dilakukan ketika hakim ingin mengajukan perubahan terhadap sebuah isi putusan, rekan-rekan. Karena ya, pengusulan perubahan isi putusan itu sebenarnya lumrah dilakukan di MK secara hukum sah, tetapi dengan tidak terpenuhi dua syarat yang dilakukan oleh Hakim Guntur Hamzah tersebut ya, dengan tidak terbuka dan tidak mendapat persetujuan, maka secara etis ini telah melanggar prinsip integritas yang tercantum dalam Sabta Karsa Utama yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap hakim MK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan perlu kita ketahui rekan-rekan bahwa dalam prinsip integritas ini menitik beratkan bahwa setiap hakim MK harus menjunjung tinggi kejujuran dan sikap profesional. Ya, dengan dilakukannya pengusulan oleh beliau secara diam-diam, ini secara tidak langsung terdapat nilai-nilai kejujuran yang ia kesampingkan karena ia tidak terbuka, tidak terus terang, bahkan tidak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan hakim-hakim lainnya. Apabila beliau menyampaikan alasannya bahwa pengusulan itu demi menciptakan putusan yang lebih baik dan sebagainya, tapi secara etis ini tidak dapat dibenarkan karena apa yang dilakukan beliau mutlak salah, tidak mengikuti ketentuan, bahkan menyampingkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai profesionalitas beliau sebagai seorang hakim MK. Oleh karena itu rekan-rekan, apa yang telah dilakukan oleh Hakim Guntur Hamzah terkait kasus ini benar-benar fatal ya. Karena dengan pelanggaran yang dilakukan beliau ini dapat mengkikis kepercayaan masyarakat terhadap MK selaku lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang punya wewenang khusus untuk menjamin tegaknya konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan dalam makalah yang telah saya buat. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.